Pemirsa, 55 hari lagi pemilu legislatif akan digelar. KPU terus menyiapkan diri termasuk keperluan pengadaan logistik. Bagaimana kesiapan KPU terkait hal ini? Segera kita bergabung bersama Reska Mega Pratiwi yang siang ini berada di gedung KPU Jakarta. Reska, kita sudah menemukan adanya surat suara yang rusak, lalu juga sudah ada kotak suara yang terbengkalai, tidak terpakai dan juga diselimuti tumbuhan seperti itu. Sebenarnya sejauh ini dari pantauan Anda di gedung KPU seperti apa persiapan logistik KPU jelang pemilu legislatif yang tinggal 55 hari lagi? Ya, Aryo, memang pemilihan umum akan digelar 55 hari lagi, itu artinya semakin dekat. Sejumlah tahapan persiapan pun terus dilakukan oleh KPU, baik KPU nasional, provinsi maupun KPU kabupaten kota, khususnya untuk masalah logistik. Seperti pada awal Januari lalu, KPU telah melakukan pengadaan tinta sidik jari di sebuah perusahaan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Selain itu, untuk percetakan surat suara sendiri saat ini masih berlangsung di 11 konsorsium atau 50 perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk masalah bilik dan juga kotak suara, memang itu diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk merawatnya. Memang masih ditemukan berbagai masalah seperti kotak suara yang rusak dan juga surat suara. Sebelum itu, Aryo, berbicara mengenai distribusi logistik, kemarin pada Rabu kemarin KPU telah mendistribusikan logistik untuk para pemilih yang berada di luar negeri. Ini dilakukan mengingat karena para pemilih di luar negeri akan melakukan pemungutan suara lebih awal, yakni pada tanggal 30 Maret hingga 6 April mendatang. Dan berikut pernyataan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah. Ada prioritas yang memang kita lakukan untuk proses distribusinya. Prioritas itu adalah kepada daerah-daerah yang tentunya jauh lokasinya. Yang pertama adalah luar negeri. Ini harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena di luar negeri juga selain jauh ada early voting atau pemungutan suara dini. Kan seperti itu yang harus kita dahulukan. Yang kedua, daerah-daerah yang memang juga cukup jauh seperti Papua, Papua Barat, atau daerah-daerah kepulauan. Itu juga harus menjadi prioritas. Kenapa? Kita khawatirkan nanti distribusinya agak lambat. Ya, Arya, memang untuk wilayah-wilayah tertentu memang sudah didistribusikan untuk wilayah yang memang menjadi prioritas seperti luar negeri, Papua dan juga Papua Barat. Namun, Arya, masih kita temukan sejumlah masalah seperti yang ada di KPU Subang dan juga KPU Kuningan, Jawa Barat. Di KPU Kuningan, Jawa Barat, di sini terdapat ribuan kotak suara yang dibiarkan begitu saja sehingga akhirnya rusak. Sementara di Subang, KPU kekurangan sekitar 3.800 kotak suara. Dan berikut liputannya. Semakin mendekati pemilu legislatif pada 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mulai melakukan pengerjaan logistik pemilu. Para pekerja diawasi staf KPU mengkebut pengerjaan kotak suara. Sementara lebih dari 900.000 surat suara untuk pemilihan DPR RI juga telah tiba. Sekitar 70% kebutuhan logistik diperkirakan akan tuntas pada akhir Februari mendatang. Di Malang, Jawa Timur, lebih dari 620.000 lembar surat suara tiba hari ini. Petugas KPU Malang memperketat penyortiran dan pelipatan kertas suara sekaligus. Satu surat suara ditemukan telah berlubang. Besarnya ukuran kertas membuat surat suara ini rawan kerusakan. Dari Jawa Barat, KPUD Subang hingga kini masih kekurangan 3.000 lebih kotak suara untuk pelaksanaan pemilu pada 9 April mendatang. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pengajuan kotak suara ke KPU Provinsi maupun ke KPU Pusat. Untuk menutup kekurangan, KPUD Subang telah mengajukan tambahan kotak suara ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Pusat dan sementara akan menggunakan kotak suara bekas. Ribuan kotak suara dibiarkan menumpuk di halaman belakang KPUD Kuningan, Jawa Barat. Karena disimpan di tempat terbuka, sekitar 70% kotak suara ini pun berkarat dan rusak terkena hujan dan panas. Bahkan sebagian kotak suara ini pun mulai ditumbuhi lumut dan rumput liar. Padahal untuk pengadaan kotak suara tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. KPUD pun berencana meminta penambahan kotak suara ke KPU Pusat. Tim kontributor RCTI melaporkan. Ya, Arya, memang untuk mengantisipasi atau untuk mengganti kotak dan juga bilik suara yang rusak, KPU telah menyiapkan kotak suara yang terbuat dari kardus seperti yang ada di samping saya ini. Nah, di sini sudah disiapkan sesuai dengan yang di spesifikasi yang dilakukan oleh KPU seperti gembok untuk pengunci dan juga di dalamnya ini memang semuanya terbuat dari kardus.
Nah, Aryo, alasan kenapa pemilihan kardus dilakukan karena KPU berharap atau beranggapan bahwa dengan terbuat dari kardus maka anggaran untuk kotak suara akan semakin murah. Namun masih ada masalah di sini bahwa bisa dilihat material yang terbuat dari kardus ini mudah sekali rusak seperti robek yang ada di sisi kiri ini. Selain itu, yang harus menjadi perhatian adalah pada saat pendistribusian dan juga pengamanan, mengingat kotak suara ini terbuat dari kardus bisa saja terkena hujan sehingga nantinya rusak dan juga surat suara atau material yang ada di dalamnya rusak. Tentu ini menjadi perhatian untuk KPU provinsi, kabupaten, kota dan juga aparat keamanan untuk menjaga pada saat pendistribusian dan juga menjaga pada saat pemilu sudah selesai dilaksanakan. Ya, demikian Aryo, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reska Mega Pratiwi melaporkan soal kesiapan logistik pemilu dari gedung KPU.